Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bisa Servis Sendiri. Oke teman-teman, di video ini saya akan bagikan pengalaman saya kepada kalian tentang restorasi pada headlamp mobil saya di mobil Escudo XL7 ini ya. Ini sama untuk jenis headlampnya ya, pada Escudo 2.0 dan 1,6. Untuk cara melepas lampunya atau headlampnya ini bisa melihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, ini saya akan membongkar mika lampunya. Untuk alat yang saya pakai di sini saya menggunakan heat gun ya teman-teman. Dan ini yang alat-alat yang nempel di sini, perintilan-perintilannya sudah saya lepas dan saya amankan supaya tidak hilang ya. Oke teman-teman, untuk alatnya ini saya menggunakan heat gun atau hot gun yang digunakan untuk memanaskan pada bagian pinggir-pinggir mika lampunya agar bisa melepas mikanya ya, karena disitu ada lem yang harus dipanaskan dulu sehingga dapat mudah terlepas atau mengangkat mikanya lampunya jadi lebih mudah nantinya. Ini mungkin berlaku untuk semua jenis headlamp mobil ya. Untuk cara membukanya sama aja, caranya seperti ini teman-teman. Untuk secara advance ya menggunakan hot gun atau heat gun ini ya. Ada dengan cara lain, mungkin dengan direndam di air panas atau air rebusan yang panas. Namun saya tidak menggunakan metode itu ya, karena saya menggunakan alat ini termasuk untuk mempermudah pekerjaan teman-teman, dan alatnya juga harganya murah ya. Oke, setelah dipanaskan ya sekitar 2-3 menit, saya mencongkel di area sisinya gini ya teman-teman. Kemudian saya selipkan aja untuk obeng ya. Ini saya menggunakan obeng main. Nah, setelah diselipin, dipanasin lagi area pinggir-pinggirnya agar lemnya meleleh ya. Setelah dipanasin, kalian bisa mencoba membukanya lagi seperti ini. Namun jika terasa masih keras, jangan langsung dipaksa ya. Walaupun sudah terlihat kebuka gini, lebih baik kalian panasin lagi pelan-pelan, baru kalian coba untuk membuka mika lampunya, karena resikonya bisa patah atau pecah. Dan mau nggak mau kalian harus membeli headlamp yang baru satu set, dan tentu itu harganya nggak murah ya. Oke, sekarang coba saya buka lagi untuk mika lampunya dan berhasil terbuka ya teman-teman. Dan ini tentu simple dan mudah, namun ya itu harus menggunakan heat gun atau hot gun ya. Baik, sekarang saya mau mengkilapkan mika lampunya. Di sini saya menyiapkan beberapa alat, ada amplas 400, 800, 1000 dan amplas 2000 ya. Ini mika lampunya kan sudah cukup buram, jadi saya mau poles lagi. Namun sebelum saya poles, ini saya bersihin dulu, saya amplas menggunakan beberapa grid ya. Yang pertama amplas 400. Caranya ya, untuk yang pertama ini cara mengamplasnya berputar ya, atau sirkular gitu ya teman-teman, dengan dikasih pengalas atau tatakan ini dari spons atau busa bekas mainan anak saya. Kalau nggak ada ya bisa menggunakan sandal ya kalian. Yang penting sandalnya rata permukaannya agar hasil pengamplasannya maksimal. Selain itu jangan lupa sambil disiramin air ya, agar sisa-sisa bekas amplasannya juga langsung larut terbilas dengan air bersih, tentu agar hasil pengamplasannya maksimal ya. Oke, ini sudah masuk ke grid 800, jadi agar permukaannya nanti lebih halus ya. Setelah ini kita naikin ke grid 1000 dan 2000. Intinya apa? Agar permukaannya lebih halus, dan ketika masuk ke proses pemolesan nanti, proses pemolesannya nggak memakan waktu terlalu lama ya, jadi lebih maksimal. Intinya kita maksimalin aja di proses pengamplasan ini ya, sampai permukaannya benar-benar rata dan halus, sampai intinya sampai warna kuningnya itu benar-benar terangkat ya teman-teman. Karena headlamp ini kan dari bahan akrilik atau mika gitu ya, seiring pemakaian dan seiring bertambahnya usia, karena faktor panas, cuaca dan lain-lain membuat warnanya menjadi kuning. Oke, seperti itu. Setelah ini kita jemur. Ini saya jemur sampai benar-benar kering ya. Terlihat masih buram karena masih kena efek pengamplasan tadi. Selanjutnya setelah kering akan saya poles kedua mika lampu ini. Oh ya, yang bagian dalam tadi nggak saya amplas ya. Yang bagian dalam nanti saya poles aja menggunakan mini polisher ya. Ini peralatan saya, ada spons atau patch polesnya yang warna merah marun ini untuk tahap wrapping kompon ya, dan sifatnya ini hard maksudnya busanya hard ya. Dan komponnya saya menggunakan
ini Menzerna teman-teman. Yang untuk yang pertama ini menggunakan Menzerna yang 1000 ya, agar permukaannya halus. Sebenarnya pakai Menzerna 1000 aja sudah cukup teman-teman, kalian nggak usah pakai yang 2400 maupun 3800. Saya udah pernah nyoba pakai yang Menzerna 1000 aja yang tahap rubbing kompon ya, itu hasilnya sudah mengkilap banget hasilnya. Namun ya untuk hasil maksimal tentu ya nggak ada salahnya sih dikasih maksudnya masuk ke tahap kedua, kemudian ketiga, dan terakhir kalian olesin sealing wax juga nggak ada masalah, seperti yang saya lakukan di video ini ya. Oke, untuk bagian dalam tadi kan nggak saya poles teman-teman. Kalau saya lihat sih nggak terlalu kotor, namun ya memang sudah terlihat cukup kusam. Ini saya menggunakan alat mini grinder ya, yang bisa digunakan untuk sebagai mesin poles. Untuk peralatannya saya hanya membutuhkan busa poles yang kecil gini ya. Ini saya beli dari toko online. Untuk pembelian, maksudnya untuk kalian yang ingin membelinya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk komponnya ini saya menggunakan Menzerna HCC 1000. Untuk proses pemolesan ini harus sabar ya teman-teman. Untuk bagian dalam ini karena permukaannya nggak rata, ada beberapa bagian yang bergelombang, berliuk-liuk gitu ya. Jadi harus maksimal pemolesannya yang bagian dalam, karena kalau sudah terpasang nanti kita nggak bisa moles lagi. Kalau bagian luar headlamp sudah terpasang mah kita masih bisa moles lagi ya. Namun kalau yang bagian dalam, intinya maksimalin aja yang bagian dalam ya, sampai benar-benar kinclong dan mengkilap. Oke, ini yang bagian luar saya ulang lagi, saya poles menggunakan Menzerna HCC 1000, menggunakan pad polesnya warna merah marun atau yang hard ya. Dan untuk kecepatannya ini saya menggunakan mesin poles biasa ya, rotary ya, kecepatannya yang bagian tengah untuk kecepatannya. Dan gerakannya sirkular atau sambil digerak-gerakin ya teman-teman, agar tidak panas permukaannya, tentu agar hasilnya juga tidak terlalu banyak meninggalkan swirl mark atau seperti jaring laba-laba gitu. Oke, setelah itu kita cuci lagi bagian luar dan dalam, kasih sabun, kita bisa menggunakan kuas yang halus ya. Setelah itu keringin lagi dan kita poles lagi teman-teman, karena saya melihat masih belum cukup bagus untuk hasilnya. Sepertinya memang headlamp ini sudah sangat berumur ya, jadi perbaikannya ya mungkin butuh kerja ekstra gitu. Namun saya pikir untuk bagian depan yang warna kuning itu kalau di amplas lebih dalam lagi mungkin bisa ya, sampai benar-benar retak-retak yang bagian lapisan luar itu hilang. Namun saya karena faktor waktu ya teman-teman, jadi nanti mungkin kedepannya aja akan saya amplas lagi, saya poles lagi. Yang penting tahapannya seperti ini agar kalian tahu aja, dan ini ya pengalaman pribadi ya teman-teman. Kalian juga bisa melihat referensi dari video-video lain tentang cara memoles lampu. Untuk caranya ya kurang lebih sama, namun ya nggak ada salahnya ya kita melihat dari video lain untuk sebagai tambahan atau referensi dalam perbaikan headlamp mobil kesayangan kita. Baik teman-teman, untuk bagian luar ini saya poles lagi menggunakan mini polisher. Untuk padnya yang warna hitam ini medium ya, jadi berbeda dengan pad yang besar tadi ya. Oke, setelah ini kita cuci, kita bersihin lagi menggunakan sabun, kita basuh menggunakan kuas yang lembut, selanjutnya kita jemur dan tinggal kita masuk ke tahap pemasangan mika lampunya. Namun pada proses restorasi headlamp ini headlampnya saya bikin smoke black ya. Jadi bagian dalamnya saya cat warna hitam, nanti saya bikin di video part selanjutnya teman-teman, agar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, di tahap akhir ini saya olesin dengan sealing wax protection dari Menzerna untuk agar ini ya retak-retaknya minimal, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah sebelum saya restorasi dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian, apakah hasilnya bagus atau tidak ya? Kalian bisa menilainya. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.